Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Umat Tuhan yang senantiasa menonton channel di YouTube Gereja Kasih Bapa di Tanah Papua. Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita jumpa lagi di dalam khotbah Minggu tanggal 15 November tahun 2020. Kita akan melanjutkan khotbah yang minggu kemarin, yaitu terkait dosa. Mari kita berdoa sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah namamu. Engkau Allah kami yang Esa, Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus yang telah merancang sehingga kami dapat ditebus melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus dari perbuatan dosa tete moyang kami Adam dan Hawa. Untuk itu Bapa di sorga, saat ini kami akan membahas tentang dosa. Proteksi setiap umat-Mu yang mendengarkan channel ini. Dan berilah hati kami lemah dan lembut dan mau mendengar. Sehingga kami ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika ada ciri-ciri dosa dalam diri kami, kami segera datang kepadamu Tuhan. Dan memohon pengampunan daripada Engkau Bapa. Ampunilah kami akan segala dosa kami, suci dan kuduskan kami dengan darah Yesus anakmu yang tunggal itu, yang sudah menebus kami. Urapi hambamu, pakai bibir mulut hambamu untuk mengatakan segala sesuatu kebenaran yang berasal daripadamu. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 7-13. Demikianlah firman Tuhan. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu memperdayakan aku, maka kumakan." Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mereview minggu lalu bahwa akibat daripada dosa, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akibat daripada dosa bahwa maka manusia mengalami kematian dari rohaninya. Selanjutnya manusia akan mengalami yang disebut karakter ilahi yang ada dalam dirinya. Akan mengalami yang disebut cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang salah dan tidak seperti karakter ilahi yang ada dalam dirinya. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka ciri-ciri pertama yaitu manusia egois. Dia egois. Dia mau mementingkan diri sendiri. Dia tidak melihat sesuatu yang telah Allah kerjakan dalam dirinya. Itulah sebabnya manusia egois ketika jatuh ke dalam dosa, dan egois sesungguhnya masuk ke dalam manusia itu ketika dosa itu
ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mereka lupa bahwa penciptanya, yaitu Allah, mengetahui siapa pribadi mereka. Yang namanya yang menciptakan dan yang diciptakan, yang menciptakan pasti mengetahui apa yang dia buat. Apapun bentuknya dia akan tahu. Saya katakanlah contoh, saya ada buat sesuatu motif, dan motif itu saya buat di sebuah kayu. Dan ketika motif itu saya kerjakan dengan begitu sangat baik, bagus dan kelihatannya rapi dan bagus, dan suatu ketika motif itu dicuri atau dibawa kemana, saya akan mengerti walaupun dibawa sampai kemana dan dirombak, diubah, tetapi saya pasti bisa mengerti motif itu adalah buatan saya, karena saya yang menggambarkan atau saya yang menciptakan motif itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia egois dan manusia lupa akan karya Allah dalam dirinya. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ciri-ciri yang pertama adalah egois. Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun Anda berada, kalau hari ini ketika mendengarkan khotbah dan didapati bahwa Anda egois, maka saya mau beritahu bahwa Anda harus bertobat, datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan. Apa itu egois? Egois itu mementingkan diri sendiri. Segala sesuatu dia. Dia yang harus melebihi, dia yang punya. Tidak boleh ada orang lain lagi. Tidak boleh ada siapa yang bisa menyaingi dia. Kalau ada yang menyaingi, saya bisa pakai berbagai cara untuk memadamkan atau membuat orang itu menjadi tidak bisa bersaing dengan dia. Egois itu mementingkan diri sendiri. Dan ini sifat yang masuk ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu saudara-saudari, suatu ketika suatu keluarga mereka makan di sebuah meja makan, dan pada waktu itu meja makan itu ada diletak susu di pinggir dari seorang anak kecil, anak dari seorang bapak ini, dan keluarga itu duduk. Pas ketika bapak itu duduk, anak itu tangannya menyentuh apa Bapak Ibu? Menyentuh susu yang ada di atas meja, dan susu itu jatuh dan susu yang ada dalam gelas itu pecah. Dan apa yang terjadi? Bapak dari anak itu mengatakan kata-kata yang kasar dan kotor buat anak itu. Anak itu hanya cuma duduk tenang dan memperhatikan sambil air matanya keluar, mendengar orang tua memarahi dia karena gelas yang di depan anak itu disentuh dengan tangannya dan jatuh. Kemudian di suatu hari, di besok pagi mereka duduk lagi di meja makan dan mereka mau makan. Dan kebetulan gelas itu ditaruh di pinggir bapaknya. Dan ketika bapaknya duduk, tanpa disengaja tangan dari bapaknya menyentuh gelas yang berisi susu, dan gelas itu jatuh ke lantai dan gelas itu pecah. Apa yang terjadi? Semua isi rumah tangga itu, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, semua dengan mata yang melotot memperhatikan bapaknya. Dan apa yang terjadi? Bapaknya sampaikan buat ibunya atau istrinya, siapa yang taruh gelas di pinggir saya sini? Kamu kan tahu di sini tempat saya punya tempat duduk. Kenapa taruh gelas di sini? Saudara, kurang lebih kalau kita sebagai pria atau wanita yang mempunyai ciri khas seperti demikian, itu disebut egois. Ketika orang lain bersalah, dia marah orang itu. Dia mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Tetapi ketika dia bersalah, dia tidak merasa diri dia bersalah. Dia tidak berintrospeksi diri. Demikian seperti Adam dan Hawa. Ketika mereka bersalah, mereka egois. Mereka pikir bahwa Tuhan tidak tahu mereka, atau Tuhan tidak mengerti apa yang terjadi. Makanya mereka pergi mengambil daun
pohon ara untuk memelek tubuhnya. Saudara, apa yang terjadi? Itulah yang terjadi, Tuhan mengetahui dan Tuhan menanyakan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kalau saat saya berbicara ini dan ketika Anda menyadari bahwa Anda masih ada di lingkungan egois, masih ada di posisi sisi gelap ini, Tuhan Yesus menunggu Anda untuk datang kepadanya saat ini juga dan mengatakan, Tuhan, saya masih egois, saya harus minta ampun kepadamu Tuhan, ampunilah saya. Percaya darah Yesus anak Allah yang tunggal dapat menyucikan Anda dari segala dosa. Ketika Anda mau terbuka dan Anda tidak egois. Itu yang pertama, ciri yang pertama, manusia ketika jatuh ke dalam dosa selalu egois. Pasti egois. Dia mau mementingkan diri sendiri. Yang kedua, selalu sembunyi. Lari sembunyi. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara, selain bersembunyi, ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika manusia itu melakukan dosa, ciri-ciri yang berikutnya adalah takut. Ada rasa takut senantiasa, takut terhadap gelap, takut terhadap malam, takut terhadap makanan, minum, dan lain sebagainya. Pokoknya ketakutan itu senantiasa menghantui. Ketinggian, di ketinggian dia takut, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya dia sembunyi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada orang banyak hari ini ketika jatuh ke dalam dosa, dia selalu bersembunyi. Dia bersembunyi kemana? Bersembunyi di nightclub, bersembunyi di bar, bersembunyi di mana? Bersembunyi di wil wanita-wanita lain. Bersembunyi di mana? Bersembunyi di narkoba, alkohol, dan lain sebagainya. Dia pikir bahwa dengan lari bersembunyi di sana, maka dia akan rasa nyaman itu akan datang kepada dia. Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun Anda berada, dalam diri kita ini ada satu ruang, dan ruang ini hanya bisa ditempati oleh Allah. Ketika Anda merasa diri Anda kosong dan Anda mau mengisi dengan narkoba, maka Anda sementara keliru. Ketika Anda merasa ruang Anda kosong dan mau mengisi dengan minuman keras, mau mengisi dengan rokok, mau mengisi dengan wanita lain, mau mengisi dengan dunia malam, naik klub, bar, dan lain sebagainya, maka Anda sangat keliru besar. Dan saudara, walaupun Anda bersembunyi di areal-areal itu, tetapi Tuhan akan kejar Anda. Kenapa Tuhan kejar kita? Karena Tuhan tidak mengendaki manusia binasa. Oleh dan sebab itu dia akan cari kita dimanapun kita berada, dan apapun yang kita kerjakan dia tahu. Itulah kecenderungan atau itulah ciri yang kedua, bahwa manusia ketika jatuh ke dalam dosa, dia selalu rasa takut dan sembunyi. Mau lari ke tempat-tempat di mana untuk menyembunyikan dosanya. Tuhan tahu atau tidak? Tuhan tahu. Kamu masuk ke dalam tanah, Tuhan tahu. Naik ke bulan, Tuhan tahu. Turun ke dalam dasar laut, Tuhan tahu. Dan Tuhan ingin Anda bertobat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ciri-ciri yang ketiga adalah tidak bertanggung jawab atau lempar tanggung jawab. Selalu lempar tanggung jawab. Suatu ketika saya belum bertobat dan kami tinggal di suatu tempat, di suatu kota, dan waktu itu kami kos di sebuah kos. Dan ibu yang mempunyai kos itu dia datang, dan pada saat itu malam sebelum paginya itu saya minum mabuk dan saya capek sekali tidur di lantai, di dasar lantai karena kota itu panas. Dan kalau habis mabuk di malam hari itu pasti di dada ini rasa panas. Tetapi saya mendengar ada ketukan pintu rumah dan ibu kos ini memanggil. Saya memanggil dan menyapa kami dengan sapaan selamat siang, dan saya datang di pinggir jendela dan saya buka kain horden, saya lihat begini, ada ibu kos.
Akhirnya saya tidak membuka itu pintu dan mau menyapa ibu kos karena rumah kosnya kami sudah tempati dan waktunya untuk harus membayar, tapi kami belum mempunyai uang. Uang habis karena lari tanggung jawab ke minuman keras, karena lari ke hal-hal yang tidak benar, yang dosa, dan mengakibatkan uang itu tidak bisa dipakai untuk bayar uang kos. Dan apa yang terjadi? Saya datang ke istri saya dan saya bilang, sayang, ini apa? Waktu itu saya belum panggil sayang, saya panggil mama. Mama, ini di depan ada ibu kos datang. Mama tolong ke depan kasih tahu ibu kos bahwa kita belum ada punya uang. Padahal uang ada, tapi saya selesaikan pakai uang itu dengan hal-hal yang sia-sia saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila ketika saya bercerita hal ini dan Anda merasa bahwa pernah Anda melakukan hal yang sama, berarti kita pernah sama-sama melakukan hal yang sama. Tetapi saya mau beritahu, saya tidak lempar tanggung jawab ketika saya mendengarkan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan saya sejak 2011 mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang supaya jangan melempar tanggung jawab, maka saya belajar untuk tidak melempar tanggung jawab. Sesungguhnya pada saat itu saya menjadi menjadi egois, sembunyi, dan juga apa yang terjadi, lempar tanggung jawab kepada istri saya. Seharusnya sebagai imam, sebagai pemimpin dalam rumah tangga, saya harus berdiri dan maksudnya datang dan bisa berdiri di depan ibu kos dan bisa berbicara bahwa kami minta maaf karena saat ini uang kami belum ada, cukup atau belum ada untuk membayar uang kos. Tetapi apa yang terjadi? Saya datang dan melempar tanggung jawab kepada istri saya yang adalah penolong dan bukan yang adalah penolong dan bukan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketiga hal itu yang tadi keempat hal yang saya sampaikan, yaitu yang pertama egois, yang kedua suka sembunyi dan sering rasa takut, dan yang keempat adalah lempar tanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Hal ini kalau ada dalam diri Anda, Bapak Ibu saudara-saudari, saya mau katakan bahwa Tuhan menantikan Anda datang kepada Dia dan akui apa adanya, terbuka di hadapan Dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ingat persis cerita tentang Yakub. Yakub adalah seorang keturunan dari umat pilihan Allah, yaitu Abraham, tetenya Abraham, dan Abraham memperanakan Ishak dan Ishak memperanakan Esau dan Yakub. Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang Yakub lakukan? Yakub meneruskan dosa penipuan yang terjadi, yang dilakukan oleh bapaknya atau tetenya Abraham. Abraham pernah menipu. Apa yang dia tipu? Dia menipu raja di Mesir ketika terjadi kemiskinan atau kelaparan. Dia membawa istrinya Sarah dan raja bertanya, siapa dia? Siapa perempuan yang bersamamu? Dia katakan, itu saudara saya. Apa yang terjadi? Dosa itu turun kepada siapa? Ishak. Peristiwa yang sama terjadi, kelaparan. Ishak membawa Ribka ke Mesir, dan ketika di Mesir apa yang terjadi? Raja bertanya kepada Ishak, siapa dia tuh wanita yang ikut sama kamu, yang bersama dengan kau? Dia katakan bahwa dia adalah saudara daripada Ishak. Bapak Ibu ya saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya dosa itu turun kepada Yakub. Apa yang terjadi? Yakub bekerja sama dengan mamanya Ribka. Mereka menipu bapaknya Ishak. Ketika bapaknya sudah tua, Yakub menggunakan pakaian Esau dan membawa masakan, karena tadi sebelumnya sudah didengar bahwa bapaknya sudah mau meninggal dan mau memberikan berkat itu kepada Esau. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, singkat cerita akhirnya kerjasama ini terjadi. Mereka berhasil menipu bapaknya, dan hak kesulungan atau berkat itu tidak diberikan kepada Esau, tapi diberikan kepada Yakub. Akhirnya Yakub harus lari meninggalkan rumahnya karena dia dihantui ketakutan oleh kakaknya.
Dan akhirnya dia berjumpa dengan omnya Laban, dan di sana dia dapat bekerja 7 tahun pertama dan 7 tahun berikutnya. 7 tahun pertama dia mendapatkan Lea, dan 7 tahun berikutnya dia harus bekerja dan mendapatkan Rahel. Firman Tuhan berkata mereka berhasil diberkati Tuhan, dan suatu ketika Yakub harus kembali ke rumah orang tuanya. Dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum perjalanan dia menipu. Dia menipu siapa? Dia menipu bapak mantunya Laban. Ini kenapa sampai bisa terjadi? Karena memori bawah sadar Yakub belum dipulihkan Tuhan. Penipuan yang terjadi dari tetenya, bapaknya, belum selesai. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi, Tuhan memilih bangsa Israel. Tuhan memilih Abraham. Dan Tuhan sangat mengasihi, makanya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Dan Tuhan ingin mencari sesuatu dari si Yakub ini, supaya Yakub bisa terbuka di hadapan Tuhan, sehingga kutuk itu bisa putus dan Yakub mengalami pemulihan. Dari belakang bapak mantunya Laban kejar, dari depan dia diperhadapkan dengan Esau. Dan di sungai Yabok, Yakub bingung bagaimana caranya. Akhirnya Yakub menyeberangkan istri dan anak-anak dan dombanya, dan dia kembali ke seberang sungai Yabok. Dan firman Tuhan menjelaskan, Yakub bergumul dengan Tuhan dari malam sampai pagi. Dan pada waktu itu Yakub memegang malaikat itu, dan malaikat itu meminta kepada Yakub untuk melepaskan Yakub. Dan malaikat itu bertanya kepada Yakub, siapakah namamu? Apa yang terjadi? Yakub tidak bilang saya tukang tipu. Tapi yang terjadi adalah Yakub, dia terbuka di hadapan Tuhan. Dia tidak menipu. Itulah sebabnya ketika Yakub terbuka, apa yang terjadi? Malaikat Tuhan berkata bahwa engkau bukan lagi Yakub, tetapi engkau Israel. Saudara, ketika Yakub terbuka di hadapan Tuhan, pemulihan terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda kerjakan, ketika mendengarkan khotbah ini, didapati ada ciri-ciri dosa dalam diri Anda, yaitu egois, takut dan sembunyi, dan lempar tanggung jawab. Ketika itu ada, Tuhan hanya ingin satu hal, Anda terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, ini saya egois Tuhan. Tuhan, ini saya lempar tanggung jawab. Saya suka sembunyi dan ada rasa takut dalam diri saya. Tuhan ingin keterbukaan Anda. Sebab keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kenapa sampai khotbah terkait dosa ini saya sampaikan? Karena ada banyak orang sampai hari ini tidak pernah sadar diri, tidak pernah mengintrospeksi diri. Dia tidak menyadari bahwa hidupnya dalam dosa. Oleh dan sebab itu, saya sampaikan hal ini supaya ketika Anda merasa bahwa Anda ada di bagian sisi gelap ini, saya mau beritahu, Tuhan Yesus Kristus telah menebus dosa dunia. Dengan darah Yesus Kristus, kita dapat menghadap tata kasih karunia. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya akan berdoa buat Anda. Ketika Anda mau untuk terbuka di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengampuni Anda. Tuhan akan memulihkan Anda. Karena itulah janjinya kepada setiap kita, bahwa Tuhan tidak pernah mengingini manusia binasa. Tuhan menginginkan manusia selamat. Tuhan memberkati kita semua. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, saya akan berdoa buat Anda. Tuhan, Engkau mendengarkan apa yang hamba sudah sampaikan lewat YouTube ini. Bahkan Engkau yang mengarahkan hamba sampaikan hal-hal ini. Dan dimanapun umatmu berada, ketika mereka ada di sisi gelap ini, ketika ada ciri-ciri ini ada dalam diri mereka, saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Mereka akan terbuka di hadapan Engkau. Mereka akan akui itu. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau akan mengampuni kami. Mengampuni setiap kami yang masih ada di sisi gelap. Masih suka, yang masih ada di egois. Yang masih ada di
lari sembunyi dan takut, dan juga yang masih ada di suka lempar tanggung jawab. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus, dengan darah Yesus Kristus yang kudus dan suci. Ketika mereka terbuka di hadapan Engkau, maka pemulihan terjadi dalam diri mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.